Kopi nintek mbah. Jadi saya ingin bahas apa mbah? Karena kopinya sudah habis, hari ini kita akan membahas tips pemilihan dripper bagi para perakit-perakit handal ataupun perakit-perakit pemula seperti saya. Jadi di pasaran ini judulnya banyak sekali dripper yang ada, seperti ada SOCL 506, ada ya tetek bengek ini, OCL biasa, ini ada Sonic Boom, ini ada Bell 500. Jadi kit mana sih yang harus kita beli ataupun kita gunakan untuk kita merakit power agar tidak mubazir di dana dan tentunya nanti hasilnya bisa jos. Jadi mari kita bahas sama-sama soal pemilihan dripper. Jadi sebelum kalian membeli dripper, ya judul ini wet-wetan ini, karena nanti semuanya harus sinkron. Jadi sebelum kalian membeli dripper nih, perhatikan dulu di sini ada yang namanya voltase. Ada yang seperti ini, SOCL 506. Ada plus 80, min 80. Nah, itulah yang pertama kali harus kalian baca. Kenapa? Karena nanti judulnya dripper ini mampu di 80 volt PDC. Nah, jadi jika sudah kalian tuh mengetahui bahwa ini mampu 80 volt PDC, berarti PAC-nya bisa kalian hitung. Oh, dari saya mau pakai trapo yang tegangannya segini, sekian, nanti ketemu PDC-nya 80. Nah, kalian bisa memilih dripper ini. Tapi tunggu dulu, ini kita kan judulnya orang Indonesia. Kebanyakan semuanya ini serba murah, praktis, duitnya ringan tapi dapat barang. Salah satu contoh ini SOCL 506. Ini ada elko, R semua, R transistor, bla bla bla, komplit. Dan tulisannya 80 volt, 80 volt plus, 80 volt min. Ini kalian suplai traponya sesuai, PAC-nya di atas 60, 65, nanti ketemunya hampir 80, elko-nya 4 atau 6, pasang jelek, bunyikan sound system deng deng deng, bul kobong iki. Jadi itulah permasalahan dilema para perakit-perakit. Di sini tulisannya 80, tapi dikasih makanan dari PSO masih ada limitnya, paling 75 atau berapa, kok bisa kobong kebul-kebul. Jadi bukan OCL-nya ini yang nggak bagus. Jadi skemanya ini sebenarnya pencipta skema ini sudah sangat handal, sudah sangat diperhitungkan plus minusnya. Dia mampu, benar-benar mampu tegangan ini. Yang tidak mampu ini para perakitnya atau pembikin dripper ini, kalau kita belinya itu dripper jadi seperti ini. Ya komponennya jelas yang paling utama. Komponennya ini tidak sesuai aturan. Kadang untuk agar menjadi borongan banyak, dia membuat komponen yang borongan juga. Jadi yang R-nya harusnya 2 watt diganti 1 watt. Transistornya misalnya TIP 41, ya cari TIP 41 yang super KW 100. Pinalnya atau Shiba gini kan, yang asli misalnya 60.000, cari yang harga 15.000, dan akhirnya jadilah seperti ini. Disuplai 80, hidup cuman sebentar. Nah ini, jadi kadang kita sebagai para perakit ini menyalahkan dripper SOCL tidak bagus, padahal bukan. Yang tidak bagus ini perakitnya terutama. Jadi untuk pemilihan dripper seperti itu, kalian harus bisa menyinkronkan antara daya PSO, dripper, dan juga nanti nyasarnya mau berapa watt.
Jadi karena banyak sekali yang dripper sudah sekalian sama pinalnya, ada juga yang pinalnya nanti kosong, cuman drippernya aja. Itu nanti permainan, tergantung permainan jumlah watt yang kalian inginkan, sesuaikan dengan watt PSO. Jadi memang semuanya itu perlu pembelajaran satu persatu sehingga kalian ini bisa merakit secara benar dan tentunya tidak mubazir dana. Jadi kesimpulannya untuk pembelian dripper, silahkan kalian mau memilih apa saja, itu tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Cuman pandai-pandailah kalian memilih komponen yang benar-benar oke dan valid. Salah satu contoh ini, di sini ada bel 500 watt. Ini produk BGR Blazer. Ini saya bukannya mengendos BGR ya, tapi kalau dilihat dari komponennya, di sini tertulis 70 volt min, 70 volt plus. Ini sudah saya sering pakai untuk servis-servis ampli. Jadi saya kasih 70 min plus dan 70 min. Ini sangat-sangat aman jaya. Kenapa? Karena komponennya ini sudah terbikin dari pabriknya ini secara oke, sesuai dengan skema dan ukuran-ukurannya pas, sehingga ya tidak malu-maluin ataupun tidak bikin stres para perakitnya. Pasang gelar hidup biarpun tegangannya maksimal. Jadi yang ori-ori seperti ini kan bawaan dari pabriknya. Jadi saya kalau soal dripper masih percaya dripper pabrikan daripada dripper rakitan. Sebenarnya sama-sama dirakit, cuman ini rakit home industry dan ini rakitan pabrik. Kenapa kalau home industry nanti ini judulnya agar bisa dapat banyak, dapat untung banyak, soal kualitas nomor sekian. Nah, tapi yang jenis model gini dia sama, kualitas dipertahankan dan juga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi untuk pemilihan dripper itu tergantung dari kalian. Jika kalian tuh ingin yang oke, sekali beli langsung jadi, pilihlah produk-produk ataupun dripper yang sudah valid dan tentunya komponennya ini tidak abal-abal. Jadi untuk pembahasan dripper mudah-mudahan ini bisa dipahami. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.